Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seseorang manakala ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah, maka sejatinya dia harus mengedepankan ataupun mendasarkan amalan tersebut atas dasar ilmu. Sebagaimana yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu melaksanakan siam di bulan Ramadan, maka mari kita landasi amal ibadah siam kita dengan ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan maksimal di dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan permasalahan fikih terkhususnya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar dan tidak mengetahui tentang perkara-perkara fikih di dalam melaksanakan siam. Contohnya adalah di dalam wajib siam, seseorang dikatakan wajib, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Maka para ulama di situ banyak membahas tentang syarat wajib seseorang melaksanakan siam. Syarat wajib seseorang melaksanakan siam adalah yang pertama, tentunya beragama Islam. Seseorang tidak akan pernah diterima amal ibadahnya manakala dia melaksanakan siam sedang dia beragama non-Islam, non-Muslim. Karena syarat sah diterimanya amal ibadah adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Ketika seseorang masuk pada usia baligh, maka wajib seseorang untuk melaksanakan siam. Maka untuk sampai pada tahapan ini, sejatinya seorang anak pada prosesnya harus dilatih oleh orang tuanya untuk melaksanakan siam. Dari mulai usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sama halnya seperti melaksanakan sholat. Perintah sholat harus ada tadarruj, harus ada tahapan dan proses di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga ketika anak itu masuk usia baligh, maka jiwa dan mentalnya sudah siap untuk melaksanakan amalan ibadah tersebut. Syarat yang ketiga adalah berakal. Tentunya ini syarat yang harus ada di dalam melaksanakan ibadah siam. Manakala seseorang hilang ingatan ataupun gila, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan siam. Yang keempat adalah dalam kondisi sehat. Manakala seorang muslim, seorang mukmin dalam kondisi tidak fit, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan siam. Terlebih sakitnya itu sampai sakit yang parah, mengakibatkan dirinya mudah lapar ataupun berbadan lemas dan sebagainya, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan siam. Namun diharapkan bagi seseorang ketika sakitnya ini sakit masih bisa ditahan, seperti sakit pusing misalnya, sakit flu, masih memungkinkan untuk melaksanakan siam, maka lebih afdal dalam melaksanakan siam. Yang kelima, mampu melaksanakan shaum. Mampu melaksanakan shaum. Karena ini terkait dengan kibarus sin ataupun orang-orang yang sudah tua renta. Ada orang yang sudah tua, fisiknya sehat, tetapi dia tak mampu untuk menahan dahaga, menahan lapar dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan siam. Maka syaratnya adalah mampu melaksanakan siam. Yang keenam, syarat wajib shaum tidak sedang dalam perjalanan. Ini pun menjadi salah satu rukhsah sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dalam kondisi safar untuk tidak berpuasa. Walaupun tentu perjalanan ataupun safar yang dilakukan pada zaman saat ini tidak seperti perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Karena perjalanan ataupun safar yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Masya Allah, sungguh sangatlah berat dan susah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Safaru nisful adab, safar perjalanan itu setengah dari
siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada mereka-mereka yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi perjalanan yang dilakukan zaman saat ini, transportasi yang sungguh canggih saat ini, sudah tidak lagi merasa kesulitan dan kesusahan di dalam melakukan perjalanan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka jikalau kalian melaksanakan siam walaupun dalam keadaan safar, itu lebih baik bagi kamu jika engkau mengetahuinya. Maka saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai setiap tahunnya Ramadan kita terputus oleh mudik kita, terputus oleh hal-hal yang tidak penting, dan setiap tahunnya Ramadan kita selalu tidak sempurna. Maka diperhatikan oleh kita sekalian. Dan yang terakhir, syarat wajib saum adalah suci dari haid dan nifas. Dan ini syarat wajib bagi seorang wanita. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita untuk melaksanakan siam. Bahkan apabila melaksanakan siam pada saat kondisi haid dan nifas, maka dia dikategorikan sebagai wanita yang berdosa. Maka inilah yang perlu kita pahami, syarat wajib saum seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk menjalankan siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.